Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Dwi Oktaviani. Saya dari D3 Keperawatan tingkat 3 dari Stikes Widyawasada Bogor. Di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik jantung yang bertujuan untuk mengetahui kondisi jantung pada pasien. Terima kasih. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Perkenalkan, saya perawat Rike yang bertugas dari jam 8 sampai jam 2 siang. Bapak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan jantung Bapak yang bertujuan untuk mengetahui kondisi jantung Bapak sendiri. Nanti prosedurnya Bapak akan membuka baju ya. Siap. Bagaimana Pak, setuju? Siap, setuju Bu. Baik, saya akan mencuci tangan dulu ya Pak. Siap. Langkah pertama, kita infeksi area mata. Maaf ya Pak. Ya. Dilihat konjungtivanya anemis atau tidak, skleranya itu normal atau tidak. Lanjut ke ekstremitas atas yaitu tangan. Maaf Pak. Kita tes CRT kembali kurang dari 2 detik atau tidak, dan lihat tangannya kebiruan atau sianosis atau tidak. Langkah pertama, kita inspeksi area dadanya, bentuknya simetris atau tidak. Terus kita lihat juga adanya kelainan kulit seperti jaringan parut, massa atau tidak. Terus kita lihat juga adanya kelainan pada dada seperti barrel chest itu dada menonjol, final chest itu dada corong, pigeon chest itu dada burung, dan skoliosis itu tulang itu ke samping. Palpasi ictus cordis, denyutan pada jantung, biasanya pasien yang kurus seperti berdenyut, normal, tampak atau tidak tampak, tempatnya di ICS 5, linea mid sinistra, batas kiri jantung bawah. Jika ictus cordisnya melebar sebelah kanan, kemungkinan adanya pembesaran jantung sebelah kanan, RVH, right ventricle hypertrophy. Jika ictus cordisnya melebar ke kiri, berarti pembesaran jantung sebelah kiri, left ventricle hypertrophy. Dua, sternalis meraba di ujung sternum, tepatnya di bawah tajuk pedang, prosisupedius, normal, tidak ada denyutan, positif apabila denyutan pada RVH. 2. Pulsus epigastrium, lebih ke bawah dari prosisupedius, normal, tidak ada, positif apabila RVH. Keempat, ada pulsus parasternal, meletakkan jari 2, 3, 4, diletakkan di linea parasternalis kiri, jari 2 ICS 2 kiri, jari 3 ICS 3 kiri, jari 4 ICS 4 kiri, normal, tidak teraba denyutan, positif apabila RVH. Kelima, ada trill, getaran, untuk mengetahui yang keras di mana. Getaran tapi asalnya dari bising jantung yang keras, sehingga membuat getaran pada dinding toraks. Trill positif, lokasinya puntum maksimum, indikator apa, fasenya apa, sistol atau diastol dengan dibandingkan dengan nadi pasien. Perkusi jantung dimulai dari ICS 2, linea mid clavicula dextra, kemudian perkusi ke bawah hepar sampai terdengar suara peka. Setelah mendengar suara peka, naik ke 1 ICS, kemudian ke arah medial dan perkusi terdengar suara redup. Itulah batas jantung kanan. ICS 5, linea parasternalis dextra. Kemudian lanjutkan perkusi ke arah kiri. Perkusi terdengar redup, dilanjutkan sampai terdengar sonor. Batas antar suara redup dengan sonor, disitulah batas kiri jantung. ICS 5, linea mid clavicula sinistra.
Dan perkusi mencari pinggang jantung. Perkusi naik 1 ICS dimulai dari ICS 4 mid axillaris sinistra. Perkusi terdengar sonor, kemudian ke arah medial sampai terdengar redup. Naik 1 ICS yaitu ICS 3, tarik garis ke arah linea axillaris anterior sinistra, kemudian perkusi ke arah medial sampai bertemu suara perbatasan antara sonor dengan redup, dan tandai. Normalnya batas pinggang jantung yaitu ICS 3 linea parasternalis sinistra. Kemudian naik 1 ICS yaitu di ICS 2. Tarik garis ke arah linea axillaris anterior sinistra, kemudian perkusi ke arah medial sampai bertemu suara perbatasan sonor dengan redup, dan tandai. Batas atas jantung normal ICS 2 linea parasternalis sinistra. Auskultasi pada jantung. Suara jantung 1 dan 2 berasal dari penutupan katup mitral, tricus pidalis, katup pulmonal, dan katup aorta pada fase diastol. Suara jantung 2 yaitu mitral 2, tricus pidalis 2, aorta 2, dan pulmonal 2 berasal dari penutupan katup aorta dan katup pulmonal pada saat fase diastol. Kadang-kadang terdengar juga suara jantung 3 dan 4. Suara jantung dapat tersebar luas yang dapat dilakukan mencari atau menentukan tempat di mana bunyi tersebut yang paling keras didengar. Tempat ini dikenal sebagai kuntum maksimum. 1. Katup aorta. Normalnya ICS 2 linea parasternalis dextra. Jika terdengar evaluasi bunyi jantung 1 dan bunyi jantung 2, normalnya pada katup aorta bunyi jantung 2 lebih keras daripada bunyi jantung 1. Dan palpasi arteri radialis untuk menentukan fase siastol atau diastolik. Kemudian, adakah suara bising jantung? Jika terdapat suara bising jantung, kemudian palpasi arteri radialis untuk menentukan bising fase sistol atau diastol. 2. Katup pulmonal, letaknya di ICS 2 linea parasternalis sinistra. Jika terdengar evaluasi bunyi jantung 1 dan 2, normalnya bunyi jantung 2 lebih keras dari jantung 1. Suara jantung 1. Kemudian, dengan palpasi arteri radialis untuk menentukan fase sistol atau diastol. Dan dengar apakah ada suara bising jantung. Jika terdapat bising jantung, kemudian palpasi arteri radialis bising fase sistolik atau diastol. Lanjut, katup tricus pidalis ICS 5 linea parasternalis sinistra. Dengar evaluasi jantung 1 dan suara jantung 2. Bunyi jantung 1 lebih keras daripada suara jantung 2.
Kemudian, palpasi arteri radialis untuk menentukan fase sistol atau diastol. Kemudian, dengarkan apakah ada suara bising jantung. Jika terdapat bising jantung, palpasi arteri radialis untuk menentukan bising fase sistol atau diastol. Katup mitral di ICS 5 linea mid clavicula sinistra. Jika terdengar evaluasi bunyi jantung 1 dan jantung 2 pada katup mitral, bunyi jantung 1 lebih keras daripada bunyi jantung 2. Kemudian, palpasi arteri radialis untuk menentukan fase sistolik atau diastol. Kemudian, dengarkan adakah suara bising jantung. Jika terdapat bising jantung, kemudian palpasi arteri radialis untuk menentukan bising fase sistol atau diastol. Pemeriksaan perikardial pasien posisi duduk. Auskultasi ICS 6 linea mid clavicula sinistra. Kemudian dengarkan menggunakan bel stetoskop. Apakah terdapat suara seperti gesekan kertas? Perikardial, suara atau bisikan gesekan pada pleura adalah bunyi ekstrakardial yang mempunyai sifat khas seperti gesekan pada amplas. Bunyi ini dapat disebabkan gesekan perikardium. Baik Pak, pemeriksaan fisik jantungnya sudah selesai. Tidak terdapat kelainan pada jantung Bapak ya. Baik Pak, saya akan kembali ke meja perawat. Terima kasih. Mencuci tangan 6 langkah.